Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rambe di sini. Selamat malam anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Ibu berharap semoga anak-anak Ibu tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar ya, Nak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada hari ini adalah tematik tema 4, hidup bersih dan sehat, kelas 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan secara tepat. 2. Siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. 3. Siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 4. Siswa dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 5. Siswa dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola dengan benar. Baiklah anak-anak Ibu, kita masuk pada pembelajaran 6. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada teks bacaan anak Ibu yang berjudul Sekolah Adiwiyata. Anak Ibu silakan disimak. Di sini Ibu bacakan teksnya. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata, tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Informasi yang dapat diperoleh dari teks di atas adalah suasana sekolah adiwiyata sebagai contoh lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman untuk belajar. Nah, inilah anak-anak Ibu, informasi yang kita dapat dari teks bacaan tentang sekolah adiwiyata, yaitu tentang suasana sekolah adiwiyata sebagai contoh lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman untuk belajar. Baik, di sini Ibu akan memberi sedikit pembahasan tambahan ya anak-anak. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah.
Adiwiyata berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu adi dan wiyata. Kata adi mempunyai arti besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Kata wiyata mempunyai arti tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan. Adiwiyata artinya tempat yang besar, agung, dan indah yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Semoga pembahasan ibu ini bisa menambah wawasan anak-anak ibu ya. Selanjutnya, anak-anak, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, anak-anak ibu di sini mengamati gambar yang ada ya, Nak. Ini adalah gambar suasana sekolah yang bersih dan rapi, tertata rapi, indah dipandang mata, enak dipandang mata, anak ibu. Nah, apa isi gambar di samping? Nah, isi gambar di samping ini adalah menunjukkan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Nah, inilah anak ibu isi yang ada pada gambar ini, yaitu isi gambar yang menunjukkan lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Tentunya anak-anak ibu, kalau lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah itu enak dipandang mata. Nah, mudah-mudahan sekolah anak-anak ibu juga seperti ini ya, termasuk sekolah lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah. Selanjutnya anak-anak, amati pekarangan sekolahmu. Apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih? Iya, di sini tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Nah, di sini ada contohnya anak ibu ya, cara menulis hasil pengamatan. Di sini kita buat judulnya, cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Nah, seperti ini anak-anak. Semua warga sekolah harus bekerja sama menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Caranya dengan menyapu pekarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Pot bunga disusun rapi. Selain itu, pekarangan hendaknya ditanami pohon yang rindang dan tanaman bunga yang indah. Pekarangan sekolah yang bersih membuat lingkungan menjadi nyaman. Nah, anak-anak ibu bisa juga menuliskan hasil pengamatanmu berdasarkan gambar dengan bahasamu sendiri, anak ibu. Silakan dicoba untuk pembelajaran selanjutnya ya, anak ibu ya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Selanjutnya anak-anak ibu, coba diskusikan dengan temanmu. Apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah? Diskusikan dengan temanmu, apa akibatnya jika tidak hidup bersamaan di sekolah? Nah, di sini anak-anak ibu, kita jawab bersama-sama ya. Apa itu manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah? Dan apakah akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah?
Ayo perhatikan anak-anak ibu semuanya. Kita jawab bersama-sama. Adapun manfaat hidup kebersamaan di sekolah yang pertama yaitu mempererat persatuan dan kesatuan anak-anak. Nah, manfaat yang kedua hidup dalam kebersamaan di sekolah yaitu menciptakan keharmonisan antar sekolah. Nah, manfaat yang ketiga hidup dalam kebersamaan di sekolah itu menciptakan lingkungan sekolah yang damai dan rukun. Nah, manfaat persatuan di sekolah yang keempat adalah memiliki banyak teman. Nah, selain manfaat, ada juga di sini akibat tidak ada persatuan di sekolah. Ayo kita perhatikan anak-anak ibu semua. Apa akibat jika tidak ada persatuan di sekolah? Yang pertama itu anak ibu, menimbulkan perpecahan di antar sekolah ya nak ya. Nah, akibat yang kedua, yang kalau tidak ada persatuan di sekolah, hubungan antar teman tidak harmonis. Nah, akibat yang ketiga, tidak ada persatuan di sekolah adalah suasana kelas tidak nyaman. Nah, akibat tidak ada persatuan di sekolah yang keempat adalah akan dijauhi oleh teman-teman. Nah, inilah anak ibu manfaat dan akibat jika ada persatuan di sekolah. Manfaat jika ada persatuan di sekolah. Ini anak ibu manfaatnya. Sedangkan akibat dari kalau tidak ada persatuan di sekolah. Nah, ini dia anak ibu akibat yang ditimbulkannya. Nah, mudah-mudahan anak ibu paham ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas. Kemudian, peragakan kegiatan tersebut. Nah, seperti contoh yang ada pada gambar anak ibu. Di sini, ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Nah, ini salah satu kegiatan yang termasuk mencerminkan kebersamaan dengan teman di kelas anak-anak. Nah, coba kita lihat contoh yang lain anak ibu. Nah, bisa seperti ini anak ibu. Contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan teman di kelas yaitu belajar kelompok, melaksanakan piket kelas, dan bernyanyi bersama. Nah, contoh yang tiga ini anak ibu termasuk contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan teman di kelas. Nah, anak ibu mudah-mudahan bisa ya mempunyai atau memiliki sikap seperti ini. Selanjutnya, anak-anak, ayo mengamati. Amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja anak-anak? Yo, diperhatikan anak ibu. Bagaimana bentuk meja ini nak? Permukaan dari meja ini? Iya, pintar. Bentuk dari permukaan meja ini membentuk bangun datar persegi. Iya. Selanjutnya. Nah, anak ibu, bagaimana bentuk permukaan meja pada gambar ini? Iya, ayo anak ibu diperhatikan. Iya, pada permukaan meja ini membentuk bangun datar apa anak ibu? Iya, pintar. Membentuk persegi panjang. Jadi permukaan dari meja ini anak ibu bisa membentuk bangun datar persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Selanjutnya anak-anak ibu,
Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Yuk kita baca bersama-sama anak ibu pola bangun datar yang ada di sini. Yang pertama, persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, segi 5. Nah, pola yang kedua anak ibu, persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, segi 5. Persegi panjang, segi 5. Pola yang ketiga, ayo diperhatikan anak ibu. Persegi panjang, segi 5, segi 5. Persegi panjang, segi 5, segi 5. Persegi panjang, segi 5, segi 5. Nah, inilah anak ibu polanya. Selanjutnya anak-anak ibu, di sini ibu akan memberikan penjelasan tambahan tentang nama-nama bangun datar. Nama-nama bangun datar di sini yang pertama adalah namanya persegi. Nah, persegi ini anak ibu bangun datar keempat sisinya sama panjang dan memiliki sudut siku-siku. Nah, yang kedua anak ibu di sini ada bangun datar segi 5. Nah, tepatnya ini adalah bangun datar segi 5 beraturan. Nah, yang ketiga ada di sini anak ibu gambar jajaran genjang. Nah, yang keempat di sini ada anak ibu gambar bangun datar trapesium. Yang keenam anak ibu di sini ada gambar apa anak ibu? Iya, di sini ada gambar segi 6, bangun datar segi 6. Tepatnya segi 6 beraturan karena ke-6 sisinya sama panjang. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ibu ini bisa membantu anak ibu ya. Selanjutnya anak-anak ibu, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ayo anak-anak ibu kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada bangun datar. Yang pertama persegi, bangun datar persegi. Yang kedua yaitu bangun datar segi 5. Yuk anak ibu kita lihat polanya. Pola antara persegi dan segi 5. Di sini ada polanya anak ibu. Persegi, segi 5, persegi, segi 5, persegi, segi 5, persegi, segi 5. Nah, inilah dia anak ibu polanya. Selanjutnya, ayo berlatih. Nah, untuk lebih jelasnya anak ibu, ayo kita berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nih ada nomor 1 anak ibu. Di sini ada persegi, segi 5, segi 6, persegi, segi 5, segi 6, persegi. Di sini kosong, kosong anak ibu. Yo, untuk mengisi pola yang kosong ini kira-kira seperti apa ya? Yuk kita perhatikan bersama-sama anak ibu. Nah, di sini ada 3 polanya dikasih anak ibu, yaitu persegi, segi 5 dan segi 6. Nah, selanjutnya anak ibu, di sini ada bangun datar trapesium, jajaran genjang, jajaran genjang, jajaran genjang. Di sini ada soal anak ibu, trapesium, jajaran genjang, ada di sini yang kosong. Di sini ada jajaran genjang, ada trapesium, ada juga kosong, ada jajaran genjang, jajaran genjang. Nah, seperti apa ya mengisinya anak ibu? Ayo kita jawab bersama-sama. Polanya seperti apa ya? Nih, seperti ini anak ibu. Trapesium, jajaran genjang, jajaran genjang, jajaran genjang. Trapesium, jajaran genjang, jajaran genjang, jajaran genjang. Nah, inilah anak ibu untuk mengisi
bangun datar yang kosong di sini, yang ada titik-titiknya ini. Nah, kita isi di sini anak ibu menjadi apa ya? Trapesium, jajaran genjang, jajaran genjang. Nah, itu isinya anak ibu. Baru di sini jajaran genjang, trapesium. Nah, di sini apa pula anak ibu ngisi polanya yang kosong ini? Iya, di sini kita isi dengan jajaran genjang. Iya, jajaran genjang, jajaran genjang. Yuk, kita baca sekali lagi polanya anak ibu. Trapesium, jajaran genjang, jajaran genjang, jajaran genjang. Trapesium, jajaran genjang, jajaran genjang, jajaran genjang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ibu ini, anak-anak ibu bisa paham ya nak. Kalau anak ibu kurang paham, bisa diputar kembali videonya. Cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga penjelasan ibu dalam video tadi bermanfaat dan bisa membantu anak-anak ibu dalam belajar. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan ya anak-anak dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.